Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari kitab Khulasoh, yaitu bagian yang pertama tentang bagian masa sebelum kenabian, dari bagian 1 sampai bagian 11. Walhamdulillah, dari mulai pembukaan, kemudian nasabuhu, nasab Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kelahiran beliau, wafatnya ibunya, wafat kakeknya, hingga terakhir pada bagian yang ke-11, yaitu masa-masa menjelang kenabian, di mana Nabi berusia 40 tahun atau hampir 40 tahun. Kemudian beliau memiliki kebiasaan yaitu menyendiri di gua Hira. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan selanjutnya adalah bagian ke-12, yaitu tentang awal turunnya wahyu. Hanya saja Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lompat dulu, kita lompat dari bagian 12 awal turunnya wahyu ke bagian 35, karena menyesuaikan keadaan yang saat ini kita di bulan Rajab, dan menurut sebagian ulama bulan Rajab ini adalah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sehingga kita insyaallah pagi hari ini kita lompat dulu Bapak Ibu di bagian yang ke-35 dari kitab Khulasoh ini, yaitu kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bahwasanya para nabi dan rasul itu diberikan mukjizat. Seperti misalkan Nabi Musa dengan mukjizat membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim dengan mukjizat api yang menjadi dingin sehingga tidak membakar beliau. Kemudian Nabi Isa dengan mukjizat menyembuhkan sakit kusta atau menghidupkan orang yang meninggal dunia. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga diberikan mukjizat ada beberapa. Di antaranya kemarin sudah kita bahas ketika perjalanan ke Syam yang kedua, di mana waktu itu beliau bersama dengan Maisarah pergi ke Syam. Kemudian selama perjalanan dari Mekah ke Syam, beliau dinaungi oleh awan. Nah, pada kali ini kita akan berbicara mukjizat yang kedua, yaitu Isra Mi'raj. Dan ini adalah bentuk mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan pelipur lara kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena pada tahun terjadinya peristiwa ini
adalah disebut dengan tahun kesedihan, karena beliau ditinggal oleh istri beliau yang bernama Khadijah, dan juga meninggal oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib, sehingga beliau mengalami kesedihan. Maka peristiwa ini sebagai bentuk pelipur lara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga juga sebagai bentuk hiburan atas penolakan dari penduduk Taif, karena beliau berdakwah di Taif kemudian ditolak, bahkan tidak sekedar ditolak tapi dilempari dengan batu, sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebagai bentuk hiburan dan pelipur lara, juga penguatan iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian, sehingga beliau berusia 50 tahun. Karena Nabi kita Muhammad, beliau diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan peristiwa ini Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian Bapak Ibu, para ulama mereka berselisih tentang waktu pasti terjadinya. Para ulama berselisih tentang waktu pasti terjadinya. Sebagian seperti yang dipakai di negara kita adalah di bulan Rajab, malam tanggal 27, berarti nanti malam. Nanti malam adalah malam tanggal 27 Rajab. Ini diantara pendapat yang diambil oleh pemerintah kita di Indonesia. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini dalilnya adalah tadi sudah dibacakan oleh Ibu Sulami di awal di surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dalil dari Al-Quran dan juga dalam beberapa surat yang lain. Kemudian Bapak Ibu, dari hadis, maka Imam Bukhari beliau mengumpulkan ada sekitar 20 riwayat yang menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj. Adapun Imam Muslim, beliau mengumpulkan ada sekitar 18 riwayat, sehingga totalnya ada sekitar 38 hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj. Tapi semuanya ini Bapak Ibu, semua hadis ini tidak membicarakannya secara lengkap, hanya bagian per bagian saja. Sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita akan rangkumkan dan kita akan ringkaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti ada sekitar 9 pembahasan, atau kalau tidak cukup waktunya kita ringkas menjadi 7 pembahasan tentang Isra Mi'raj ini dari riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang adanya peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ada peristiwa pembelahan dada, yaitu sekitar waktu ba'da Isya. Di malam hari terjadinya peristiwa ini. Malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad, kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Peristiwa terjadi di dekat Ka'bah di malam hari selepas waktu Isya. Kemudian Bapak Ibu, setelah dibasuh dengan air Zam-Zam, maka dibawakan bejana terbuat dari emas yang berisi penuh dengan hikmah dan keimanan. Berisi penuh dengan hikmah dan keimanan, kemudian dituangkan ke dalam dada Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Setelah itu kemudian malaikat Jibril kembali menutup dada Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah peristiwa yang pertama
sebelum terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu pembelahan dada Nabi kita Muhammad SAW di dekat Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, pembahasan kedua adalah tentang Isra itu sendiri. Isra bermakna perjalanan malam. Isra itu artinya perjalanan malam. Dari hadis sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa Nabi mengatakan, utitu bil buraq, kata Nabi, aku diberikan buraq. Jadi sebelum perjalanan beliau diberikan buraq. Buraq ini adalah kendaraan yang dipakai oleh beliau SAW, yang dijelaskan bahwasanya buraq ini berupa binatang, kemudian berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigol. Bapak Ibu, jadi kendaraan pada waktu zaman itu setidaknya ada 3 kendaraan. Yang pertama adalah keledai, khimar, kemudian yang kedua kuda, dan yang ketiga onta. Ini urut dari yang terkecil: keledai, kuda, onta. Nah, antara keledai yang paling kecil dengan kuda ini bisa disilangkan. Hasilnya adalah bigol. Jadi urutannya menjadi keledai, bigol, kuda, unta. Nah, buraq ini ukurannya adalah lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigol. Sehingga kalau mau kita urutkan adalah keledai, buraq, bigol, kuda, unta. Ini kendaraan yang dipakai oleh beliau SAW untuk perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu bernama buraq. Binatang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bigol. Bigol adalah persilangan kuda dan keledai. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengendarai buraq ini dari Makkah menuju ke Syam, yaitu ke Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Kemudian sesampainya di Masjid Al-Aqsa ini, buraq ditambatkan di tempat para nabi biasa menambatkan kendaraannya. Karena menurut riwayat, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan dibangun oleh Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan dibangun oleh para malaikat. Di antaranya pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Aqsa ini dibangun oleh para malaikat. Kemudian setelah ditambatkan buraq ini di dekat Baitul Maqdis, maka beliau masuk ke masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat. Nabi menunaikan sholat 2 rakaat. Kemudian selepas sholat, maka beliau ditangi oleh malaikat Jibril sambil membawa bejana yang berisi khomer dan susu. Selepas sholat, beliau ditangi oleh malaikat Jibril dengan membawa susu dan khomer. Kemudian Nabi memilih susu, sehingga malaikat Jibril mengatakan, sungguh engkau Muhammad telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Beliau memilih sesuai dengan fitrah, sesuai dengan apa yang selaras dengan fitrah, yaitu memilih susu daripada khomer yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bapak Ibu jamaah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Kita akan masuk bacaan yang namanya Mi'raj. Mi'raj adalah bermakna tangga, tangga untuk naik. Kalau Isra tadi adalah perjalanan malam, Mi'raj adalah tangga, tangga yang digunakan untuk naik. Selepas sholat, kemudian selepas memilih susu, maka beliau Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit. Kemudian beliau mulai memasuki langit yang pertama dan nanti sampai langit yang ketujuh.
Setiap memasuki langit, maka malaikat penjaga langit bertanya, siapa ini yang kau bawa wahai Jibril? Maka beliau menjawab, dia adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga langit pun membuka langit itu dan menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Bapak Ibu, di setiap lapis langit itu dijaga oleh malaikat. Kemudian Bapak Ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di langit yang pertama Nabi kita Muhammad SAW beliau bertemu dengan Nabi Adam. Beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau naik lagi di langit yang ketiga. Langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Kemudian naik lagi di langit yang keempat dan beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi di langit yang kelima dan beliau bertemu di langit kelima dengan Nabi Harun. Naik lagi langit keenam ya. Keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau naik lagi langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sehingga beliau menaiki 7 langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, langit ketiga dengan Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Harun, langit keenam dengan Nabi Musa, dan yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dalam kondisi sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sehingga kita tahu Baitul Ma'mur berada di langit yang ke-7. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang ada di langit. Jadi ada 2 Ka'bah, Ka'bah dunia dan Ka'bah langit. Ka'bah dunia ada di Mekah, Ka'bah langit ada di Baitul Ma'mur. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita naik lagi hingga ke langit yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Dan disitulah beliau menerima kewajiban sholat. Ternyata beliau dibawa naik itu untuk menerima perintah wajibnya sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 kali. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 50 kali. Berarti setiap setengah jam sekali. Dalam sehari ada 24 jam. Sholatnya 50 kali. Berarti setiap 30 menit sholat. Kemudian setelah menerima perintah itu, maka beliau pun turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6. Nah, sampai di langit ke-6, maka beliau bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang telah Allah perintahkan atau Allah wajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Maka Nabi pun menceritakan bahwasanya diwajibkan untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa memberikan saran bahwasanya naiklah lagi ke atas dan mintalah keringanan. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan, jangan 50 kali. Maka Nabi pun mengikuti saran Nabi Musa, naik lagi ke atas, bertemu dengan Allah dan diberikan keringanan. Kemudian turun lagi, bertemu dengan Nabi Musa lagi, dan ternyata tetap Nabi Musa masih meminta keringanan, minta lagi keringanan. Maka Nabi naik lagi, sehingga peristiwa bolak-balik naik turun ini terjadi sekitar 2 kali. Beliau 2 kali meminta keringanan, sehingga akhirnya ditetapkan kewajiban sholat adalah 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah menerima keringanan dari yang tadinya 50 menjadi 5 kali, berarti ini berapa persennya Bapak Ibu?
10 kali lipat nggih. 10 kali lipat, dari 50 ke 5 kali. Maka Nabi turun lagi dari langit 7 ke langit ke 6 bertemu dengan Nabi Musa. Lagi-lagi Nabi Musa memerintahkan, memberikan saran, mintalah lagi keringanan, jangan 5 kali. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, aku sudah memohon dan aku merasa malu. Aku sudah memohon dan aku merasa malu. Jadi Nabi kita malu untuk meminta keringanan lagi, dari yang 50 jadi 5, minta lagi, beliau malu. Sehingga akhirnya ditetapkan syariat kita bahwasanya sholat sehari semalam adalah sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu perjalanan kembali dari Mi'raj, dari langit tertinggi sampai kembali ke Mekah. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah menerima perintah sholat 5 kali ini, maka beliau turun dari langit tertinggi ke langit ke-7, ke langit ke-6, ke langit ke-5, terus hingga beliau turun di Baitul Maqdis, turunnya di Syam, kemudian pulang ke Mekah, pulang ke kota beliau di Mekah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Mi'raj ini, redaksi hadisnya itu menggunakan kalimat pasif, seperti kata uti itu bil burok, aku diberikan. Jadi kata kerjanya diberikan, kata kerja pasif, sehingga menyebabkan sarana yang dipakai untuk Mi'raj ini adalah tidak diketahui dengan pasti. Sehingga para ulama mereka berbeda pendapat ketika dari Baitul Maqdis naik ke langit itu sarana apa yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Sebagian mengatakan bahwasanya sarananya tetap menaiki buraq. Seperti dari Mekah ke Syam naik buraq, maka naik ke langit pun menggunakan buraq. Sebagian yang lain seperti Imam Mukatsir, beliau mengatakan bahwasanya naik ke langitnya maka Nabi kita menggunakan tangga. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama kita, antara menggunakan buraq atau menggunakan tangga untuk peristiwa Mi'rajnya. Tapi kalau peristiwa Isra-nya, maka mereka sepakat menggunakan buraq. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pembahasan yang kelima. Tadi yang pertama adalah pembelahan dada, yang kedua adalah Isra dari Mekah ke Syam, kemudian yang ketiga adalah Mi'raj dari Masjid Aqsa ke langit, kemudian yang keempat adalah kembali dari Mi'raj, dan yang kelima sekarang kita masuk adalah sikap orang-orang Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sikap orang Quraisy tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pagi harinya karena peristiwa kan terjadi pada malam hari, maka di pagi harinya sekembali ke Mekah, maka Nabi kita Muhammad SAW beliau merasa berat, merasa susah. Kenapa? Karena beliau takut didustakan, takut dianggap pendusta. Bagaimana mungkin dari Mekah ke Syam lanjut naik ke langit hanya terjadi pada waktu 1 malam? Maka beliau merasa berat, merasa susah. Bagaimana kalau nanti orang-orang Quraisy mendustakan beliau? Nah, pada kondisi beliau susah ini, merasa berat ini, maka beliau bertemu dengan Abu Jahal, salah satu gegembong kafir Quraisy, Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun bertanya tentang keadaan Nabi. Kenapa kok kelihatan susah, kelihatan sedih? Maka Nabi pun menceritakan tentang peristiwa tadi malam, peristiwa Isra
Mi'raj. Dalam hati Abu Jahal ini meyakini kalau Nabi dusta. Ini Muhammad bohong. Nggak mungkin dari Mekah ke Syam lanjut naik ke langit dalam waktu 1 malam. Hanya saja Abu Jahal tidak mengutarakan dengan lisannya. Tapi Abu Jahal ini hanya mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan kaummu orang-orang Quraisy, apakah kamu mau menceritakan peristiwa itu? Maka Nabi mengatakan, iya, saya akan menceritakannya. Maka Abu Jahal pun mengumpulkan orang-orang Quraisy, berkumpul orang Quraisy, kemudian Nabi mulai bercerita tentang kejadian Isra Mi'raj tadi malam. Maka orang-orang Quraisy pun mereka merasa heran. Orang Quraisy merasa heran, sama seperti Abu Jahal. Bagaimana mungkin ini kegiatan atau peristiwa yang di luar nalar. Maka sebagian dari orang Quraisy, Bapak Ibu, sebagian orang Quraisy ada yang pernah pergi ke Syam, dan mereka ada yang pernah melihat Masjid Aqsa. Maka orang ini pun bertanya, wahai Muhammad, kalau begitu coba ceritakan, kamu sifati tentang Masjid Aqsa yang kamu kunjungi tadi malam. Maka Allah pun memberikan mukjizat lagi, yaitu dengan cara Allah mengangkat Masjid Aqsa. Diangkat sehingga bisa dilihat oleh Nabi Muhammad dengan jelas. Maka Nabi pun menceritakan, mendetailkan sifat masjid ini kepada orang yang bertanya tadi. Masjidnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang tadi mengatakan, sungguh keterangan Muhammad ini adalah keterangan yang benar. Keterangan yang benar, artinya beliau tidak berbohong karena beliau mensifati Masjid Aqsa dengan sifat yang benar. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat lain, orang-orang Quraisy ini selain merasa heran, mereka juga mengingkari. Jadi mereka mengingkari peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi dalam 1 malam. Karena mereka tahu bahwasanya perjalanan dari Mekah ke Syam itu paling tidak memakan waktu 2 bulan. Sehingga tidak mungkin hanya terjadi dalam waktu 1 malam. Maka akibatnya beberapa orang Quraisy yang sudah beriman, mereka kemudian murtad, keluar dari agama Islam karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini Bapak Ibu berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempercayainya dan mempercayainya tanpa ragu, betul-betul percaya. Beliau mengatakan, semua yang dikatakan Muhammad maka aku mempercayainya tanpa ragu. Sehingga beliau pun diberikan gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Karena di saat yang lain ragu, di saat yang lain mengingkari, Abu Bakar teguh. Beliau percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ke-6, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj ini apakah terjadi hanya ruhnya Nabi atau ruh dan juga jasad yang berjalan dari Mekah ke Syam hingga ke langit. Maka Al-Imam Qadhi bin Iyad, beliau mengatakan bahwasanya para ulama berselisih, bahwasanya ada 3 pendapat. Yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj ini adalah terjadi di mimpi, jadi Nabi hanya mimpi saja. Yang kedua, Isra Mi'raj terjadi hanya ruhnya Nabi saja, jasadnya tidak. Kemudian yang ketiga adalah ruh dan juga jasadnya. Dan Allahu a'lam, pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Ibnu Hajar, mereka meyakini bahwasanya Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan juga jasad. Jadi ruh dan jasad Nabi yang mengalami kejadian ini. Di antara alasannya adalah kenapa ulama meyakini bahwasanya ruh dan jasad, karena orang-orang Quraisy mereka mengingkari
cerita dari Nabi kita Muhammad, menunjukkan bahwasanya perjalanan ini adalah menggunakan ruh dan jasad. Seandainya dalam mimpi, ya maka semua bisa terjadi dalam mimpi, tidak ada yang mengingkari. Atau kalaupun ruh juga bisa terjadi, tapi ketika ruh dan jasad, maka inilah diingkari. Bagaimana bisa jasad manusia berjalan dari Mekah ke Syam dalam waktu 1 malam? Sehingga adanya pengingkaran dari orang-orang Quraisy ini menunjukkan bahwasanya yang berjalan adalah ruh dan juga jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan yang ketujuh, yaitu tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa yang sahih, yang didukung dengan dalil Al-Quran dan juga dalil dari hadis. Dari Imam Bukhari, beliau memiliki 20 riwayat, dan Imam Muslim memiliki 18 riwayat, dan juga ini ijma', kesepakatan kaum muslimin. Sehingga mengingkari Isra Mi'raj adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang sudah terang benderang. Inilah kejadian yang sahih, didukung oleh Al-Quran dan juga hadis dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua adalah bahwasanya Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi mengalami berbagai macam kesedihan. Ditinggal wafat istrinya, ditinggal wafat pamannya, ditolak oleh orang-orang Taif, sehingga menandakan bahwasanya orang beriman itu pasti akan mengalami ujian. Orang beriman pasti akan mengalami ujian, hanya saja ujian ini adalah sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada orang yang beriman. Sehingga ketika kita semua di sini mengalami ujian dalam kondisi kita beriman, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian kesehatan, itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena tidaklah orang mengaku beriman kecuali mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyebutan Masjid Aqsa yang disejajarkan dengan Masjid Haram pada ayat yang kita baca tadi, maka ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan yang besar di Masjid Al-Aqsa. Sehingga 3 masjid yang kita boleh untuk safar kepadanya adalah Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa. Ini 3 masjid yang kita boleh, bahkan disunahkan untuk melakukan safar, perjalanan jauh. Kenapa? Karena 3 masjid ini mengandung keutamaan. Selain 3 masjid ini, maka mereka sama saja. Masjid Al-Mu'min di Sepat, Masjid Ar-Rahman gitu, Sukoharjo, Masjid Besar Sukoharjo, Istiqlal, semuanya sama, tidak memiliki keutamaan. Hanya 3 masjid saja, yaitu Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa. Di mana Bapak Ibu, orang yang sholat di Masjid Haram di Mekah ini senilai dengan 100.000 kali daripada sholat di masjid selain Haram. Jadi sholat di Masjid Haram ini senilai 100.000 kali. Kemudian sholat di Masjid Nabawi senilai 1.000 kali daripada masjid yang biasa selain Masjid Nabawi. Dan sholat di Masjid Aqsa di Syam, di Palestina saat ini adalah senilai 500 kali. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki kesempatan maka bisa berkunjung ke 3 masjid ini demi mengejar keutamaan. Lalu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu ketika Nabi memilih susu daripada khamr, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Sehingga alhamdulillah
kita beragama Islam, ini agama yang paling sesuai dengan fitrah. Kemudian pelajaran yang keempat, yaitu ketika Allah mengumpulkan para nabi di masing-masing lapis langit, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, untuk menyambut Nabi kita Muhammad, ini menunjukkan bahwasanya antara nabi satu dengan nabi yang lain ini mereka saling membenarkan. Ajaran para nabi itu satu, sebagaimana dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus untuk setiap kaum itu adalah rasul yang tugas mereka adalah menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi at-taghut, menjauhi kesyirikan. Sehingga para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu inti dakwah mereka sama, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Hanya saja memang syariatnya yang berbeda-beda. Misalkan Nabi Musa, maka syariat beliau adalah orang yang bertaubat, orang yang ingin bertaubat, maka di antara syarat taubatnya adalah mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Ini syarat di syariatnya Nabi Musa. Kalau orang ingin taubat, dia sudah berdosa, ingin taubat, maka cara taubatnya dengan cara membunuh diri sendiri. Ini berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Syariatnya berbeda-beda, hanya inti dakwahnya sama. Para nabi itu mereka menyerukan tauhid, bahwasanya beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Bapak Ibu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bahwasanya diwajibkannya sholat 5 waktu langsung dari Allah. Nabi kita dijemput malaikat Jibril, diajak untuk bertemu Allah secara langsung hanya untuk menerima syariat sholat, maka menunjukkan bahwasanya agungnya perintah sholat. Sehingga Bapak Ibu, sholat ini adalah diantara amalan yang agung, karena Nabi kita menerima perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita menjaga sholat 5 waktu tersebut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah tentang ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah Nabi melihat langsung Allah atau tidak melihat langsung? Maka di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Yang pertama, Nabi melihat Allah. Para ulama mengatakan pendapat pertama adalah Nabi melihat Allah. Ini sebagaimana pendapat dari sahabat Ibnu Abbas dan juga beberapa ulama yang lain. Mereka meyakini bahwasanya pada peristiwa Mi'raj itu Nabi bertemu dan melihat Allah secara langsung. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi tidak melihat Allah. Nabi tidak melihat Allah. Ini adalah pendapat dari Ibunda Aisyah dan juga sahabat yang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan Nabi melihat Allah dengan hati. Nabi melihat Allah dengan hati. Dan yang keempat adalah para ulama mereka tawakuf. Tawakuf itu mereka berdiam diri. Mereka tidak ikut kanan, tidak ikut kiri. Tawakuf, berdiam diri. Dan insya Allah pendapat yang benar sesuai dengan pendapat dari Imam Ibnu Abdul Is adalah bahwasanya Nabi tidak melihat Allah secara langsung. Karena dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya Allah itu ditutupi dengan tabir yang berupa cahaya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW beliau tidak bisa melihat Allah secara langsung karena terhalang dengan tabir cahaya. Hanya saja nanti di akhirat Bapak Ibu, di akhirat maka penghuni surga mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Tetapi di dunia maka tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup menyinggung tentang hukum meninggalkan sholat. Karena Isra Mi'raj intinya adalah
peristiwa perintah menerima sholat. Maka apa hukumnya orang yang mereka meninggalkan sholat 5 waktu? Maka para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama adalah ketika orang tersebut meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwasanya sholat tidak wajib, mengingkari kewajiban sholat, kemudian mereka meninggalkannya, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Sehingga meyakini sholat tidak wajib, kemudian meninggalkannya, maka dihukumi keluar dari Islam, alias dihukumi murtad, kafir. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tidak mengingkari kewajibannya, tetap dia meyakini sholat wajib, hanya saja dia malas atau dia meremehkan sehingga tidak sholat. Maka para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama dari mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan maka orang ini tetap keluar dari Islam. Walaupun dia tetap meyakini kewajibannya, dia hanya malas saja, maka tetap keluar dari Islam. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Maliki, beliau mengatakan tidak keluar dari Islam, tidak kafir, hanya saja harus dihukum. Hukumannya adalah hukuman mati. Dan ini pemerintah yang bisa melaksanakannya, tidak bisa sembarang orang. Pemerintah yang bisa melaksanakannya. Ini dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka mereka tidak keluar dari Islam, tidak kafir, hanya saja dihukum dengan cara dihukum mati. Kemudian yang ketiga dari Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka tidak keluar dari Islam, tidak kafir, hanya saja hukumannya adalah dipenjara hingga dia bertaubat dan mau kembali sholat. Allahu a'lam, pendapat yang terkuat adalah pendapat dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu orang yang tidak sholat karena malas atau meremehkan, maka tetap dihukumi keluar dari Islam. Sehingga Bapak Ibu, sholat ini adalah amalan yang sangat agung, sangat penting, dan hendaknya kita memperhatikan betul-betul, karena Rasulullah beliau mengatakan inna bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda antara seseorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah meninggalkan sholat. Sehingga sholat ini peristiwa atau amalan yang sangat penting, sangat agung, pokok syariat kita, sehingga hendaknya kita berhati-hati dan mengagungkannya, senantiasa menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, karena sholat ini pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Terus bagaimana ketika seseorang dia sudah beberapa kali meninggalkan sholat? Maka jawabannya adalah hendaknya dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita pernah meninggalkan sholat karena kita malas atau kita meremehkan, maka hendaknya kita segera bertaubat dengan cara kita meminta ampun kepada Allah, ikhlas karena Allah, kemudian berjanji untuk tidak lagi mengulanginya, dan giat melaksanakan sholat setelah taubat tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jam sudah menunjukkan pukul 7 nggih. Sehingga insyaallah ini pembahasan yang bisa kita sampaikan. Dan sebagai penutup yang terakhir Bapak Ibu, ini ada hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Dan insyaallah hadiahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Kalau pertama hanya 2 buku, kemudian menjadi 4 buku, dan sekarang ada 40 buku Bapak Ibu. Semoga cukup ya, cukup enggak? Hanya saja hadiahnya banyak, cuma bukunya jadi kecil. Ini ada buku zikir selepas sholat 5 waktu. Bukunya kecil dengan tujuan agar bisa dibawa mudah kemana-mana. Bapak Ibu bisa dibawa ketika ke masjid atau kemana bisa
saku dengan mudah. Ini ada buku zikir setelah sholat dan juga zikir pagi petang. Jadi bagian depan ini zikir pagi petang, bagian belakangnya zikir setelah sholat. Silakan bisa Bapak Ibu baca, amalkan, dihafalkan. Untuk zikir pagi ini dibaca setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, setelah zikir sholat subuh selesai, kemudian kita baca zikir pagi. Bagaimana kalau kelupaan? Ya seingatnya. Lupa baru ingat jam 9, ya silakan baca jam 9. Baru ingat jam 10, baca jam 10 enggak apa-apa. Kalau zikir sore maka dibacanya setelah sholat asar. Lupa bagaimana? Ya dibaca seingatnya. Maghrib ya enggak apa-apa, isya ya enggak apa-apa. Yang penting kita tidak tertinggal untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ada kandungan doa dan juga penjagaan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, silakan dibagi nanti kalau ada yang kurang, insyaallah pertemuan yang akan datang insyaallah kita berikan lagi. Akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, maka saya menggak pengawasan akapon injing ingkang sampun aturaken babagan Isra ingkang intinipun kewajiban sholat adalah nomor 1 selama kita hidup sebagai umat muslim. Bapak Ibu, kalau dengarkan saudara pun laporan keuangan akapon pagi.